Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah, mahasiswa FTI Unsad. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem multimedia. Baik, mungkin lanjut ke slide yang pertama tentang sistem multimedia dan yang lainnya. Yang pertama ada pengertian multimedia. Multimedia merupakan gabungan dari beberapa media yang memberikan sebuah informasi melalui teks, gambar, suara, dan video. Melalui multimedia, informasi dapat disampaikan dengan lebih dinamis dan menarik, yang dapat menghasilkan sensasi kepada penggunanya secara emosional dan atmosferik. Multimedia sendiri memiliki potensi besar untuk menyampaikan suatu informasi secara efektif dan efisien. Slide selanjutnya adapun komponen-komponen dari multimedia. Nah, komponen multimedia terbagi ada 6. Yang pertama ada teks. Teks sendiri biasanya digunakan untuk pemberian informasi secara tertulis. Kemudian lanjut ada gambar. Gambar merupakan visualisasi dari sebuah objek yang bisa dilihat oleh manusia secara langsung dengan mata. Kemudian adapun suara. Suara merupakan sesuatu yang bisa didengar oleh telinga dengan menambahkan emosional dan atmosferik. Lanjut ke video. Nah, video merupakan sebuah rekaman yang memberikan ilustrasi yang dinamis, yang interaktivitas, dan memungkinkan pengguna terlibat secara langsung. Yang kelima, animasi. Animasi merupakan sebuah gambar ilustrasi yang dihasilkan oleh manusia dengan cara memvisualisasikan objek yang menjadikan hasilnya menjadi animasi. Nah, yang terakhir ada elemen interaktif. Elemen interaktif merupakan penggabungan dari sebuah elemen dari teks, gambar, suara, video, dan animasi yang dipadukan secara langsung. Slide selanjutnya adapun tentang pengembangan multimedia. Jadi pada pengembangan multimedia ini memang sekarang kemajuan akan teknologi semakin pesat dan terus berkembang yang memungkinkan penciptaan konten multimedia yang lebih kompleks dan berkualitas tinggi. Perkembangan dalam multimedia mencakup grafis dan visual dengan menciptakan estetika yang menarik dan dinamis. Dengan diiringi kreativitas dan optimasi, pengguna akan lebih membawa ide-ide yang baru dan membawa pengalaman kepada penggunanya yang menciptakan suatu hasil yang menarik dan relevan. Maksud dari hal tersebut, jadi memang pada multimedia ini diciptakan oleh pengguna ataupun editor yang secara langsung mempunyai ide-ide yang kreatif dan inovatif yang dapat mengembangkan potensi aslinya. Lanjut, adapun perbedaan bit pada image. Nah, jadi perbedaan bit pada gambar atau image merujuk pada jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan setiap pixel dalam gambar. Semakin tinggi jumlah bit, semakin banyak warna atau tingkat kecerahan maupun kejelasan gambar, sehingga meningkatkan kualitas visual gambar. Nah, misalnya contoh gambar dengan 8 bit persaluran warna, 24 bit total untuk gambar berwarna. Memiliki resolusi warna yang lebih rendah daripada gambar dengan 16 bit atau 32 bit yang menghasilkan detail yang lebih halus.
Perbedaan bit juga mempengaruhi ukuran file, gambar, dan memori yang digunakan saat memproses atau menyimpan gambar. Slide selanjutnya, perkembangan multimedia di era sekarang. Di era sekarang, multimedia memang sangat berkembang. Ada sangat berkembang pesat dan kemajuan teknologi diiringi kemajuan teknologi. Nah, beberapa poin singkat mengenai perkembangan multimedia. Yang pertama ada resolusi tinggi. Mungkin kalian pernah mendengar. Sekarang memang video kebanyakan mempunyai resolusi yang tinggi, di mana orang-orang mengincar sebuah dokumentasi yang menghasilkan suatu video ataupun gambar yang bagus. Kemudian streaming media. Nah, streaming media ini seperti layanan Netflix, Amazon Prime, dan Disney Plus. Nah, sekarang sudah mendominasi pasar hiburan, menggantikan model distribusi tradisional dengan model berlangganan. Nah, yang ketiga IR dan VR. Nah, realitas augmentasi IR dan realitas virtual semakin diterapkan dalam sebuah industri hiburan maupun edukasi yang memungkinkan penggunanya untuk merasakan imersif dan lebih interaktif. Nah, yang keempat, peningkatan audio. Audio memang sangat perlu dalam sebuah teknologi yang dimana lebih menyamankan si pengguna atau user dalam mendengar sebuah suara. Lanjut ke yang kelima, AI. Nah, AI sendiri dalam multimedia berfungsi sebagai produksi atau analisis konten dan memproses gambar dan suara serta mengenalkan pola untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Yang keenam, ada konten interaktif. Platform multimedia seperti YouTube dan TikTok memungkinkan konten interaktif yang memungkinkan pengguna berpartisipasi secara langsung melalui komentar, like, dan berbagai fitur lainnya. Selanjutnya, adapun sistem multimedia ataupun ide konsep dalam pengembangan teknologi informasi. Berikut ada beberapa poin yang dapat meningkatkan multimedia ini dalam perkembangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu agar lebih berkembang dalam bidang teknologi informasi, tentunya kita membuat sebuah pemahaman akan penggunaan teknologi informasi ya untuk memberikan informasi kepada pengguna teknologi dengan cara melakukan edukasi dengan informatif dan inovatif melalui multimedia atau bisa dikatakan sosmed, kemudian media-media berita, karena memang pada perkembangan teknologi informasi sendiri terkadang banyak orang yang menyalahgunakan akan hal tersebut, sehingga perlunya ada edukasi dan dedikasi agar teknologi tersebut lebih bermanfaat. Yang kedua, menyediakan pengalaman multimedia yang interaktif dan responsif, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan konten dan merasakan tanggapan yang cepat dari sistem. Memang ini sangat penting karena baik si user maupun pelaku langsung dari sebuah sosmed memang memiliki rasa ingin menanggapi semuanya responsif secara cepat, tepat, dan
cermat. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan berbagai jenis konten multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menciptakan pengalaman yang kaya dan mendalam. Yang keempat, menyediakan konten multimedia yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan kebutuhan pengguna, sehingga meningkatkan keterlibatan dan relevansi.